Nah, Bapak-bapak saudara, ada satu yang ingin baca juga di sini. Riwayat warawa Umar. Riwayat dari Sayyidina Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini bahasan tentang yang keempat, tentang yang diturunkan oleh Allah dari langit, dari atas. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala arba'a barakatin minas sama'i ilal ardh." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan 4 berkah dari langit ke bumi, ke atas bumi. Ya. Apa 4 berkah itu dalam hadis ini? Innallaha anzala arba'a barakatin minas sama'i ilal ardh. Yang pertama al-hadid, yaitu besi. Ya. Allah turunkan artinya Allah ciptakan, Allah datangkan, Allah siapkan besi baja untuk segala macam kemanfaatan. Lalu yang kedua an-nar. Jadi Allah juga menciptakan ada satu makhluk yang namanya api. Dengan api itu maka hidup manusia menjadi lebih mudah. Coba bayangkan kalau tidak ada api. Ya. Kita akan banyak sekali kesulitan. Ya. Itu berkah ya, dari Allah. Lalu yang ketiga, walma, air. Itu juga berkah yang Allah turunkan untuk manusia. Dan yang keempat, nah ini yang menarik nggih. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wal milah. Apa itu milah? Garam. Masya Allah. Jadi garam disebut oleh Nabi SAW. Padahal yang lain itu banyak sekali. Tapi Nabi sebut garam di antara 4 hal yang hebat-hebat itu. Ada besi baja, ada api, ada air. Tiba-tiba yang keempat Nabi sampaikan garam. Sia. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa tersebut sia lihat hadis niki? Hah? Kan pasti ada sebabnya. Kenapa tersebut sia? Karena ya, mau dinarasia dinamai tengelor. Kan begitu nggih? Iya, itu satu yang pertama. Bahwa dengan sebab garam itu maka makanan menjadi lebih lezat dan lebih mampu kita nikmati. Kalau ulama-ulama ya, banyak ahli-ahli ilmu ya, kalau mereka biasa membaca hadis Rasulullah SAW, mereka berusaha mencari hikmah yang tersembunyi. Kenapa Nabi menyebut sia? Oh, ternyata menurut ulama-ulama ya, dan ini sudah mujarab ya, bahwa ternyata salah satu amalan dari para ulama dari generasi lain ratusan tahun yang lalu untuk mencegah terkena ya, as-sum. Nah, apa arti sum? Racun. Termasuk juga mencegah as-sihr yang dimasukkan melalui makanan atau minuman. Maka setiap akan makan, ya, ulama dari dulu, termasuk Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dan diijazahkan kepada kami. Jadi sebelum makan itu diambil sia satu. Pertama kali sia dulu, yang pertama. Baru setelah itu makanan-makanan yang lain. Kenapa? Supaya niat-niat yang tidak baik itu jadi tawar. Supaya kalau ada racun itu jadi tawar. Tidak bisa berpengaruh untuk diri kita. Nah, itu termasuk yang diambil oleh para ulama dari hadis ini. Ya. Jadi apa? Kalau bapak-bapak ibu perhatikan, dulu pada saat Al-Maghfurah Maulana Syekh masih hidup, selalu ada sia. Ingat Bapak Ibu? Nah, jangan ngangguk-ngangguk saja. Ini yang ngangguk ini harus yang umurnya pernah lihat Al-Maghfurlah. Ya. Tapi kalau yang muda-muda mungkin tidak pernah lihat. Kalau saya, selalu saya lihat. Setiap kali saya mendampingi beliau mengaji, ya. Dulu saya mendampingi beliau Al-Maghfurlah dari 85 sampai 91, sekitar 6 tahun ketika di Pancor dulu. Sering saya menemani beliau. Yang saya lihat setiap kali beliau
bedahar, ya, makan siang atau sore, ya, itu di tempat beliau ya di tempat hidangan itu selalu ada piring kecil yang isinya garam, dan selalu beliau membismillahkan dengan mengambil garam. Nah, termasuk yang menjadi dasar dari para ulama adalah hadis ini. Jadi Nabi SAW khusus menyebut dari sekian banyak makanan, minuman di dunia, itu disebut al-milih, sia. Penawar penyakit, penawar keburukan, penawar kejahatan. Ya. Berdua sia? Iya. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang sebagian dengan lain sesusah-susahnya harus arak beras bareng sia le balik. Betul? Iya. Jadi boleh dek narak pelalah. Boleh dek narak rarit. Boleh dek narak teluk, lagu sia harus arak. Seborai jangan sia, buwe 2 piring nasi, ya, nasi hangat. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab.